Yuk, masih dalam keadaan berduka. Kali ini di sesi Liga Italia atau Serie A. So far nggak ada pertandingan yang menarik. Kayak ya tim-tim besar seharusnya bisa memenangkan pertandingan melawan lawannya di akhir pekan nanti. Namun, pertandingan yang menurut saya nanti menarik adalah partai yang akan main Jumat malam ini. Pukul 23.30 antara Cremonese melawan Sassuolo. Karena apa? Karena di sini ada dua pemain timnas Indonesia. Yang pertama di Cremonese ini ada Emil Laudero sebagai penjaga gawang dan di Sassuolo ada kapten timnas Indonesia Jay Itzes. Keduanya ini akan saling bertarung memperebutkan 3 poin sebelum nantinya akan ke Indonesia untuk menjalani FIFA Matchday. Lawan apa lupa lah, pokoknya kan Kuwait nggak jadi datang, akhirnya diganti sama Hong Kong, Taiwan, lupa pokoknya. Dan satu negara lagi pokoknya main di kemungkinan di GBT di Surabaya. Tapi balik lagi ke dua partai nanti antara Cremonese dan juga Sassuolo. Menariknya adalah kemungkinan ada kemungkinan ya dua pemain tim nasional Indonesia ini akan saling berhadapan. Untuk Cremonese dapat dipastikan Emil Audero akan menjadi goalkeeper utama atau menjadi kiper utama. Sedangkan untuk Sassuolo ini kita masih melihat apakah Jaitzes akan mendapatkan menit pertamanya karena di matchday pertama Jaitzes tidak turun sama sekali. Di backnya ini masih mengandalkan Sokap ya kemarin kapten Romanya dan satu lagi ada kita lihat ya waktu lawan kalah lawan Napoli ini Romanya dan juga sulit namanya bro. Back muda nih, back muda berbakat Tarik Muharemovic masih 22 tahun asal Bosnia. Dan kayaknya pemain baru nih. Kita lihat dia baru didatangkan dari Juventus Under 23 atau Juventus Next Generation ya. Masih kita lihat apakah Jaitzes akan tampil karena Jaitzes masa-masa masih muda juga, namun memiliki pengalaman yang lebih tinggi di Serie A karena sebelumnya pernah menjadi kapten untuk Venezia sendiri. Menarik meskipun Cremonese ini dalam high moral setelah mengalahkan Milan di San Siro, namun Sassuolo yang sama-sama tim promosi ini juga tentunya ingin meraih kemenangan meskipun agak sulit karena bermain di kandang Cremonese nanti malam. Menarik, saya ingin melihat kedua pemain tim nasional Indonesia ini dapat saling beradu. Lanjut di Sabtunya, oh ini sebenarnya mirip-mirip ya. Di nanti malam juga Jumat dini hari, Sabtu malam, Sabtu dini hari jam 1.45 antara Lecce lawan AC Milan. AC Milan ini bro harusnya menang ini lawan Lecce. Dan di Milan sendiri masih akan tidak diperkuat oleh Rafael Leao yang memang masih cedera dan juga Arden Jessari, salah satu pemain yang baru direkrut pada musim panas ini dari klub De Brugge. So far akan mengandalkan wonderkid-nya yaitu siapa ya? Luka Modric akan dimainkan. Masih kita lihat apakah Allegri ini pilihan yang tepat bagi AC Milan atau AC Milan akan kembali tersandung. Feeling saya sih AC Milan harusnya bisa menghadapi Lecce ya. Skuad Milan jauh lebih kuat, jauh lebih keren, dan tidak ada alasan untuk Milan kalah melawan Lecce nanti malam. So far pemain Lecce yang terkenal pun saya tidak terlalu tahu ya. Harusnya Milan menang lah di bawah asuhan Ranieri, apalagi dirumorkan AC Milan akan mendatangkan pemain baru dari Chelsea, Christo Nkunku. Masih belum tahu apakah akan diresmikan dalam waktu dekat. Namun untuk match day nanti malam kemungkinan belum dapat dimainkan atau belum dapat diperkenalkan, akan fokus kepada pertandingan dan ya kita tunggu AC Milan seharusnya bisa menang lawan Lecce. Selanjutnya antara Bolonya lawan Como, singkat saja. Bolonya ini matchday pertama kalah ya, kalah lawan Roma dan Como menang lawan Lazio 2-0. Keren, Como nih mungkin jadi salah satu tim Italia yang patut diperhitungkan. Dan bukan tidak mungkin juga Como akan finish di zona Eropa musim ini. Kalau kita lihat tim yang ambisius, salah satu tim paling ambisius di Italia musim ini, mendatangkan banyak pemain
Dan salah satu pemain apa sih? Pemain andalannya Nico Pas tampil sangat baik. Baru saja menolak tawaran dari Spurs senilai 70 juta euro karena kabarnya akan bergabung di Real Madrid ya musim depan. Sudah di apa ya, sudah di booking lah oleh Real Madrid bahwa ini Nico Pas musim depan lu gabung ke Real Madrid lagi. Balik lagi, Como Bolonya kemungkinan Como akan kembali memenangkan pertandingan dari segi kedalaman skuad, dari segi ya, moralitas. Saya sedikit atau lebih menjagokan Como untuk saat ini. Lanjut, ada Parma lawan Atalanta. Parma kalah semalam lagi match day lalu lawan Juventus. Emang sulit Juventus lagi bagus-bagusnya. Parma yang baru saja ditinggalkan oleh pelatihnya Christian Chivu dan pelatihnya sekarang siapa Parma ya kita lihat. Parma. Tentunya masih harus menunjukkan, apalagi bermain di kandang sendiri. Kita lihat pelatihnya ada Carlos Cuesta. Wih, masih muda bro, masih 30 tahun. Kita lihat CV-nya. Carlos Cuesta. Wih, dia punya dua English Super Cup winner, Community Shield. Wow, menarik. Carlos Cuesta ini mantan asisten pelatih Arteta, brother. Ternyata apakah mampu mengangkat performa Parma atau Atalanta yang baru saja ditinggal Gian Piero Gasperini setelah 9 tahun. Agak berat karena memang Atalanta di matchday pertama tidak terlalu meyakinkan setelah draw melawan Pisa, klub promosi. Ini kesempatan juga untuk Parma meraih poin penuh dan Atalanta juga baru ditinggalkan salah satu striker terbaiknya, Matteo Retegui ke Arab Saudi, Al Qadsiya. Parma Atalanta saya sedikit menjagokan Parma sebenarnya. Meskipun di atas kertas Atalanta jauh lebih unggul dari kedalaman skuad dan juga dari pelatihnya ya. Selanjutnya ada Napoli Cagliari Minggu jam 1.45 atau ya Sabtu malam ya waktu Italia. Napoli tentu saja diunggulkan pemain-pemain ex Manchester seperti Kevin De Bruyne dan Scott McTominay akan menjadi mesin utama di lini tengah Napoli. Cagliari di matchday pertama ini draw kalau nggak salah lawan Fiorentina. Napoli harusnya bisa menang mudah ya, apalagi main di San Paolo di sekarang udah jadi stadion Diego Maradona. Tapi balik lagi Napoli harusnya bisa menang mudah melawan Cagliari. Lanjut. Ini dia Pisa menghadapi AS Roma. Pisa ini agak menarik sebenarnya. Tim promosi dilatih oleh legend juga, Alberto Gilardino kalau nggak salah. Kita lihat ya, takutnya salah. Pelatih dari Pisa, kita cek. Ya, Gilardino bener, legend Italia. Skuadnya lumayan juga. Dan surprisingly menahan Atalanta di matchday pertama. Namun, Roma di bawah Gasperini ini ngeri. Kayak how the formation, how the tactical works kalau kita lihat. Dan bagaimana pemain-pemain yang menunjukkan ambisi bahwa nih Roma nih saat ini minimal bersaing untuk finish di zona Liga Champion. Tidak harus atau bahkan menurut saya tidak mungkin bukan tidak mungkin bukan tidak mungkin AS Roma ini bisa berada di jalur perebutan Scudetto musim ini bersama dengan Inter Milan, Napoli dan juga Juventus. Agak ngeri, agak sedap. Mungkin perebutan top 4 di Italia kemungkinan prediksi saya antara Roma, Juventus, Inter dan juga Napoli. Singkat. Selanjutnya ada Genoa di bawah Patrick Vieira akan menghadapi Juventus. Genoa ini masih biasa-biasa saja sebenarnya. Belum terlihat meyakinkan bukan meyakinkan, belum terlihat s- mengejutkan lah, masih biasa-biasa saja kayak bagus juga enggak, berada di zona degradasi juga enggak, tapi somehow bertahan di Liga Italia. Sedangkan Juventus di bawah Igor Tudor ini dapat saya bilang full of ambition ya setelah musim lalu penuh harapan di bawah Thiago Motta, pelatih muda yang mengantarkan Bolonya ke Liga Champions untuk pertama kali, namun ternyata tidak berjalan baik di saat menangani Juventus. Dan salah striker baru Juventus, Jonathan David, mulai nyetel, cetak gol kemarin melawan Parma, dan juga Vlahovic mencetak gol juga lewat asis Kenan Yildiz, one of the best young player in Italia. Harusnya Juventus menang,
main Minggu malam setengah 12 malam atau Minggu malam waktu Italia. Ya Juventus menang lah lawan Genoa. Torino Fiorentina nggak banyak mungkin yang akan memperhatikan dua laga ini. Torino tidak dalam form terbaiknya. Kemarin baru saja dibantai oleh Inter 5-0. Apakah mereka dapat bangkit? Dan Fiorentina match day pertama juga tidak terlalu meyakinkan setelah draw lawan Cagliari. Nah, tapi di atas kertas Fiorentina ini jauh lebih berbahaya dibandingkan Torino. Dari segi goalkeeper ada David De Gea yang memang solid, banyak save, Moiskin di lini depan. So far saya lebih menyagukan Fiorentina. Singkat saja. Selanjutnya Inter melawan Udinese. Inter ngeri. Saya harus akui memang Inter sesuai prediksi Opta salah satu tim yang paling diunggulkan meraih gelar juara Scudetto musim ini. Menang meyakinkan di matchday pertama. Kayak yang saya bilang kan kayak nih Napoli udah menang 2-0, Juve 2-0. Gimana caranya Inter buat di peringkat ke-1 ya menang lebih dari 2-0 yaitu 5-0 bukan 3-0 bukan 4-0. Ngeri. Mentalitas berada di Inter Milan setelah kalah di final Champions League maksudnya kayak Milan ini udah berada di level tertinggi setelah juara Scudetto musim lalu selalu berada di perebutan gelar juara musim lalu pun berebut juara hingga match di terakhir bersama Napoli. This team is built to be a champion. Tantangannya berada di pelatih baru, Christian Cifu. Harusnya tidak terlalu sulit karena Cifu merupakan legend dari Inter sendiri. Dan bagaimana Inter bisa melanjutkan tren positif mereka untuk berada di gelar juara. Inter masih favorit musim ini. Apalagi menghadapi Udinese yang Udinese ini levelnya menurut saya mirip kayak Genoa ya. Kayak tidak terlalu bagus setelah di era Di Natale dan Handanovic di Udinese ya. Kayak tidak berada di papan atas ataupun papan tengah. Namun somehow tidak terdegradasi juga. Ya, Inter harusnya bisa mengatasi Udinese. Match terakhir, Lazio lawan Hellas Verona. Mauricio Sarri harus menang lawan Hellas Verona apapun yang terjadi. Di samping banyaknya pemain yang cedera, lalu juga kartu merah dari Alessio Romagnoli kemarin saat melawan Como, Hellas Verona pun match di pertama draw lawan Udinese. Lazio harusnya menang. Meskipun tidak dapat melakukan aktivitas besar transfer musim ini, Lazio diunggulkan apalagi nanti akan bermain di Olimpico ya. Ya, simpel aja. Sekian untuk Liga Italia. So far tidak ada laga yang cukup menarik selain Cremonese melawan Sassuolo, duel antara pemain tim nasional Indonesia. Namun belum dapat dipastikan juga nih dari sisi Sassuolo-nya apakah Jay Isis akan main atau tidak. So far Liga Italia nikmati aja weekday, weekday lagi weekendnya. Sekian, ciao teman-teman, thank you.